Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5501, masih meledak. Sialan, itu Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung suci, kenapa mereka berdua datang begitu cepat? Wajah Kaisar Si Huang berubah drastis. Alasan mengapa dia terburu-buru adalah untuk tiba di hadapan Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung suci, untuk mendapatkan manfaat yang cukup dari Laut Mati. Tetapi siapa yang mengira bahwa tempat itu akan kosong setelah datang ke sini, dan Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung suci tiba begitu cepat. Bahkan jika ada harta, mereka mungkin tidak akan mendapatkan bagiannya. Titik. Brengsek. Wajah Kaisar Si Huang memucat, sembunyikan dulu. Ledakan. Memikirkan hal ini, tubuh Kaisar Si Huang berkedip, dan dia langsung tenggelam ke Laut Mati, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi batu besar di dasar Laut Mati, di mana dia tetap diam. Tanpa suara. Dan sesaat setelah Kaisar Si Huang terjun ke Laut Mati, dua aura menakutkan turun langsung ke Laut Mati dengan keras. Ledakan. Ini adalah dua sosok agung yang memancarkan aura menakutkan, mengandung aura paling agung dan teratur di dunia bawah. Saat kedua sosok itu turun, seluruh kehampaan di sekitar Laut Mati mendidih. Dan kedua sosok itu ada di sini. Dalam kehampaan mendidih yang tak berujung, seperti dua dewa, pelangi ilahi yang tak berujung bermekaran. Formasi ruang terlarang 9 neter menghilang, dan 2 klon proyeksi kami juga menghilang. Siapa yang mengambil formasi ruang terlarang 9 neter? Dan juga membunuh 2 klon proyeksi kita. Segera setelah Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung mendarat, mata mereka beralih ke kehampaan di sekitarnya. Dan mata ada kekuatan hidup dan mati yang tak ada habisnya beredar, seolah melihat melalui reinkarnasi langit dan bumi, perubahan aturan, tenggelamnya segala sesuatu. Dan kekacauan dunia dalam sekejap. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari mata mereka. Kemudian, mata mereka langsung jatuh ke Laut Mati di bawah, seolah merasakan sesuatu, pupil keduanya tiba-tiba menyusut. Kaisar Yan dari istana ke-10 mendengus dingin, dan menghantamkan tinjunya ke Laut Mati di bawah. Titik. Ledakan. Dengan satu pukulan, Laut Mati di bawah langsung meraung, dan jurang besar langsung pecah, sebuah kekuatan yang cukup menakutkan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia menembus. Dan menabrak batu besar kuno di dasar Laut Mati. Dengan keras batu besar itu bergetar hebat setelah dihancurkan, dan dengan kekuatan yang berat terdengar suara berderak, seolah-olah ada suara batu pecah. Hampir meledakannya langsung ke dasar Laut Mati. Terlihat dengan mata telanjang, ada retakan samar di batu itu, seolah-olah itu telah retak secara langsung. Hah, masih berpura-pura. Kaisar Yan dari 10 istana menyipitkan matanya, jejak niat membunuh yang sedingin es ditarik di sudut mulutnya, tinju kanannya mengumpulkan kekuatan, dan dia akan meninju lagi. Tunggu, berhenti memukul, tidak bisakah aku keluar? Batu besar itu bergetar sebentar, lalu langsung berubah kembali menjadi Emperor Stone Desolation, melonjak ke langit dalam sekejap, dan kembali ke langit di atas Laut Mati. Kaisar Si Huang, kenapa kamu ada di sini? Dan kamu berubah menjadi batu raksasa dan bersembunyi di Laut Mati ini. Katakan, apa yang terjadi di sini sebelumnya? Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yueming berkata dengan mata dingin, niat membunuh mendidih, langsung menutupi Kaisar Si Huang. Aku juga baru tiba, jadi aku tidak tahu apa-apa. Kaisar Si Huang buru-buru berkata. Kamu tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang kamu sembunyikan. Sepertinya kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya jika kamu tidak memberiku warna.
Kaisar Yan dari istana ke-10 mendengus dingin, mengulurkan tangannya yang besar, dan boom, kehampaan langsung menjadi gelap, dan telapak tangan besar muncul dari langit dan bumi. Dan langsung muncul di depan Kaisar Si Huang. Sial, aku bilang aku tidak tahu apa-apa. Kaisar Si Huang meraung marah, bersenandung, aura batu kuno terpancar dari tubuhnya, dan tiba-tiba menabrak tangan besar Kaisar Yan dari 10 istana di depannya. Ledakan, kekosongan mendidih, dan dua kekuatan mengerikan bertabrakan, dan seluruh dunia langsung hancur berkeping-keping, dan ledakan terdengar. Dan bayangan batu yang diubah oleh Kaisar Si Huang terbang mundur dalam sekejap, dan menabrak laut mati dengan abang, lurus ke atas. Ada gelombang besar. Benci. Saat berikutnya, Kaisar Si Huang bangkit dari laut mati, pakaiannya compang camping, wajahnya pucat, dan dia meraung dengan marah. Kaisar Yan dari 10 istana, Kaisar ini baru saja datang ke sini, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu masih berani berbicara keras. Kaisar Yan dari aula ke-10 memandang dengan dingin, melangkah maju dengan satu langkah, dan sekali lagi meraih Kaisar besar Si Huang dengan tangannya yang besar. Ledakan. Dia membuka 5 jarinya, dan dari setiap jari, pelangi dewa hitam legam tak berujung ditembakkan. Telapak tangannya yang abu-abu jatuh, dan kekuatan hidup dan mati dalam kehampaan dalam radius puluhan ribu mil benar-benar diselimuti olehnya. Membentuk kekosongan yang menakutkan penjara. KKK. Dalam kehampaan, Kaisar Si Huang merasa tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya, seolah-olah dia terjebak dalam kaca yang mengeras, dan tubuhnya benar-benar lepas kendali. Sialan, aku bilang aku tidak tahu apa-apa, jadi aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan bertarung denganmu. Kaisar Si Huang meraung, sosoknya langsung membengkak dan langsung berubah menjadi hitam legam. Batu hantu kuno yang gelap gulita. Begitu batu hantu ini muncul, aura kuno yang tak terhitung jumlahnya melonjak di seluruh dunia, dan langit di atas laut mati tiba-tiba menjadi gelap gulita. Seolah-olah hari kiamat telah melanda. Serangkaian aura kuno dari jalan dunia bawah melarikan diri dari batu hitam dunia bawah, mengatur zaman, dan mengganggu waktu. Segera setelah itu, aura rune kuno yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat keluar dari batu dunia bawah, seperti bintang jatuh, dengan tangan besar Kaisar Yan dari 10 istana bertabrakan lagi. Bang! Langit runtuh. Setelah tabrakan ini, batu itu terguncang, dan raungan yang memekakan telinga membuat laut mati dalam radius puluhan ribu mil mendidih. Kaisar Si Huang hanya merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengikisnya. Dalam sekejap, Kaisar Si Huang berubah menjadi tubuh batu besar. Tubuh itu tiba-tiba terbang terbalik sejauh 10.000 kaki, lalu berhenti di kehampaan. Ledakan. Begitu dia berhenti, kehampaan di belakangnya langsung hancur, membentuk jurang yang menakutkan, dan retakan kecil muncul di tubuhnya, yang mengejutkan. Batu hantu kuno memang tidak bisa dihancurkan, tapi sayangnya, jika aku membuat marah Kaisar ini, aku akan tetap meledakkanmu. Kaisar Yan dari aula ke-10 berkata sambil mencibir, dia mengambil langkah maju, dan boom, kehampaan dalam radius puluhan ribu mil langsung mendidih lagi, yang sangat menakutkan. Sialan, Kaisar Yan dari 10 istana membunuh orang, semua orang datang dan lihat, 4 Kaisar Agung menyerang Kaisar ini tanpa alasan, dan ambisi serigalanya benar-benar terungkap. Ratusan juta tahun telah berlalu, dan kedua lelaki tua ini mengandalkan kultivasi mereka Gao Shen akhirnya menjadi benar. Saya akan menunggu Kaisar lain melakukannya, semuanya, lihatlah. Kaisar Agung Si Huang berubah menjadi bentuk manusia, dan meledakkan aura batu yang megah langsung ke langit. Aura batu kuno meresap ke udara. Dalam sekejap, suara Kaisar Si Huang terdengar di wilayah dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya di dekat laut mati, kejutan. Suara marah. Semuanya, datang dan lihat, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yueming akan membunuh orang. Kaisar ini telah lama menduga bahwa kematian Permaisuri Ming Yue dan Kaisar Yu Ming terkait dengan mereka berdua. Sekarang tampaknya itu benar. Tangan pada mereka.
Ini berarti bahwa mereka bahkan tidak menginginkan wajah mereka ingin menyatukan dunia bawah dan membiarkan kaisar besar lainnya memperlakukan mereka seperti anjing. Suara kaisar besar Si Huang ditransmisikan secara bergiliran, memicu jalan dunia bawah dan mengguncang wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Penghancuran batu kaisar ini. Wajah Kaisar Yan dari 10 istana tiba-tiba berubah, dan dia menjadi sangat marah dalam sekejap. Ledakan. Pada saat yang sama, di langit luas di atas Laut Mati, beberapa aura kuno perlahan muncul. Di langit dunia bawah, sepasang mata kuno muncul samar-samar. Kental di posisi Laut Mati. Kaisar dunia bawah lainnya yang dibuat khawatir oleh Kaisar Si Huang. Kekuatan supernatural Kaisar Agung bisa mencapai ratusan ribu mil dalam satu pikiran. Meskipun wilayah dunia bawah sangat luas, bahkan seorang Kaisar Agung tidak dapat dengan mudah melewatinya. Tetapi jika Anda hanya mengumpulkan kekuatan Kaisar Agung untuk memata-matai wilayah tertentu, selama tidak ada penghalang khusus yang menutupi tempat itu, di bawah keadaan normal setidaknya. Ada juga beberapa kaisar besar yang bisa melihatnya. Laut Mati sangat istimewa. Banyak kaisar memiliki tempat tinggal mereka di sini, dan ada proyeksi kaisar di bawahan mereka. Sekarang sumber asli dari proyeksi kaisar telah menghilang dan kehilangan perisai formasi ruang terlarang 9 meter, banyak kaisar secara alami merasakannya. Satu demi satu memproyeksikan pandangan mereka dari wilayah yang jauh, berkonsentrasi pada tempat ini. Pada saat ini, melihat Kaisar Yan dari 10 istana benar-benar menyerang Kaisar Si Huang, semua kaisar besar ini terkejut, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Alasan mengapa 4 kaisar agung mampu menguasai wilayah dunia bawah yang luas adalah karena mereka telah menunjukkan keadilan yang cukup di permukaan. Pada zaman kuno, dunia bawah dalam kekacauan, para kaisar besar saling bertarung, darah mengalir seperti sungai, ada banyak korban, dan seluruh dunia bawah berubah menjadi api penyucian. Belakangan, 4 kaisar agung menonjol di antara banyak kaisar besar, memadamkan kekacauan, memecahkan sebidang langit dan bumi, duduk di 4 arah. Dan menjadi salah satu eksistensi tertinggi di dunia bawah. Meskipun dia dikagumi oleh banyak kaisar besar dunia bawah, dia juga ditakuti oleh kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya, agar tidak menimbulkan akibat yang lebih serius. 4 kaisar besar telah menetapkan peraturan pada saat itu. Kaisar seharusnya tidak bertindak gegabah. Justru karena aturan inilah dunia bawah mampu menjaga stabilitas selama bertahun-tahun di bawah kendali 4 kaisar besar. Tapi sekarang Kaisar Yan dari 10 istana dengan tergesa-gesa menyerang Kaisar Si Huang, hal itu secara alami menimbulkan ketakutan dan kecurigaan dari kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Yan dari 10 istana, apa yang terjadi? Mengapa klon proyeksi kaisar menghilang di Laut Mati, dan semua bawahan kaisar juga menghilang? Apa yang sedang terjadi? Satu demi satu aura kuno datang, tubuh kaisar besar ini tidak dapat tiba pada saat pertama, tetapi mata dan aura mereka dibiaskan melalui wilayah dunia bawah yang tak terbatas untuk bertanya. Begitu banyak nafas kaisar yang hebat. Pada saat ini, dalam kehampaan ratusan juta mil jauhnya dari Laut Mati, Qin Chen terbang dengan cepat dalam aliran kehampaan yang bergolak. Tiba-tiba, dia mendengar suara Kaisar Agung Si Huang, dan pada saat yang sama merasakan nafas tirani Kaisar Agung melintasi dunia dan menyebar, dan dia terkejut di dalam hatinya. Masing-masing kekuatan ini sangat menakutkan dan membuat jantung berdebar. Bocah Qin Chen, jangan khawatir, mereka tidak akan dapat menemukan kita. Pada saat ini, suara Kaisar Yuming tiba-tiba terdengar, penuh percaya diri. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.